Cinta suamiku ternyata hanya sebatas iba. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, aku mau bicara sama kamu, kataku dengan suara bergetar. Sudah beberapa minggu ini, aku merasakan perubahan besar dalam hubungan kami. Mas Rian suamiku, yang biasanya hangat dan penuh perhatian, kini bersikap dingin. Rasanya seperti ada dinding yang tak kasat mata yang memisahkan kami. Dan aku tidak bisa lagi merasakan kedekatan yang dulu kami miliki. Iya, kenapa? Jawab Mas Rian dengan pelan, tanpa menatapku. Dia masih duduk di depan laptopnya. Jari-jarinya mengetik cepat di keyboard, seolah-olah diskusi ini tidak penting. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kamu kenapa ya, Mas? Akhir-akhir ini kok sikapmu dingin sekali sama aku? Apa aku punya salah? Tanyaku mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Rasanya seperti ada yang salah, tapi aku tidak tahu itu apa. Mas Rian menghela nafas panjang. Matanya masih terpaku pada layar laptopnya. Gak ada apa-apa kok sayang. Aku cuma lagi capek aja. Banyak pekerjaan yang harus mencapai target. Sementara waktunya sudah deadline semua. Jawabnya dengan nada datar. Aku menatapnya, merasa bahwa jawaban itu tidak memuaskanku. Tapi Mas, apa setiap hari kamu harus seperti ini terus? Aku juga butuh perhatianmu, Mas. Kamu tahu itu kan? Aku ini sedang hamil. Tapi sikapmu sekarang, kamu seperti menjauh dariku, Mas. Kataku, suaraku sedikit gemetar, campuran antara kesedihan dan kekhawatiran. Mas Rian akhirnya menutup laptopnya, tapi bukan untuk menatapku. Dia hanya menyandarkan tubuhnya di kursi dan mengusap wajahnya dengan lelah. Aku ngerti, Naura, tapi tolong kasih aku sedikit waktu buat istirahat ya. Aku benar-benar lelah, katanya sambil berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku terdiam, perasaanku campur aduk. Ada sesuatu yang berbeda, dan itu bukan sekedar kelelahan kerja seperti yang dikatakannya. Rasanya seperti jarak di antara kami semakin melebar, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku selalu berpikir bahwa hubungan kami baik-baik saja. Kami sudah menikah selama 5 tahun, dan selama itu, Mas Rian selalu menjadi suami yang penuh perhatian, penuh kasih sayang. Tapi sekarang, sikapnya berubah begitu cepat, dan aku merasa asing di sampingnya. Namaku Naura, seorang istri dari Mas Rian, seorang akuntan di perusahaan ternama. Kehidupan kami yang dulu harmonis, kini mulai menunjukkan keretakan yang tidak bisa aku abaikan. Aku selalu percaya bahwa pernikahan kami akan berjalan dengan bahagia. Tapi akhir-akhir ini semuanya terasa goyah. Setiap malam aku merasa semakin jauh dari suamiku. Ketika Mas Rian mengatakan bahwa dia lelah karena pekerjaannya, aku ingin mempercayainya. Tapi bagaimana mungkin aku bisa terus mengabaikan firasatku? Setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia semakin menjauh. Bukan hanya soal fisik, tetapi juga secara emosional. Kami masih tinggal serumah, masih berbicara, tapi percakapan kami tidak lagi intim seperti dulu. Saat aku duduk sendirian di ruang tamu, kenangan tentang masa lalu tiba-tiba menyeruak di benakku. Rasanya begitu kontras dengan apa yang telah terjadi sekarang. Jika aku mengingat kembali saat-saat ketika aku dan Mas Rian pertama kali bertemu, rasanya masih sulit untuk kulupakan. Seperti sebuah film yang terus diputar ulang di pikiranku, penuh dengan momen-momen manis yang dulu terasa seperti awal dari segalanya. Kami pertama kali bertemu di kampus, ketika aku masih menjadi mahasiswi baru yang belum terlalu mengenal banyak orang. Mas Rian yang saat itu adalah kakak angkatanku, punya aura yang sulit aku abaikan. Dia pendiam, tetapi penuh dengan karisma.
Bahkan dari kejauhan, dia terlihat seperti sosok yang tenang namun kuat. Aku sering mendengar namanya dibicarakan oleh teman-temanku, terutama di organisasi kampus yang kami ikuti bersama. Pertemuan pertama kami terjadi ketika kami berdua sama-sama bergabung dalam sebuah kegiatan sosial yang diadakan oleh kampus. Saat itu ada bencana alam yang memerlukan bantuan segera, dan organisasi kami ditugaskan untuk mengumpulkan donasi yang akan disumbangkan kepada para korban. Aku, Mas Rian, dan Mika, sahabat baikku sejak semester pertama, ditugaskan dalam satu tim untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan donasi itu. Aku masih ingat hari itu, ketika kami pertama kali duduk bersama untuk merencanakan kegiatan penggalangan dana. Mika yang biasanya periang dan selalu punya banyak cerita, nampak begitu tenang. Sementara itu, aku tak bisa mengalihkan pandanganku dari Mas Rian. Ada sesuatu tentangnya yang begitu memikat, bukan hanya karena penampilannya yang rapi dan selalu terkesan serius, tetapi juga karena dia memiliki cara berbicara yang lembut namun penuh wibawa. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada ketertarikan antara kami berdua. Setiap kali kami bertemu dalam rapat tim atau di luar jam kuliah, Mas Rian selalu menemukan cara untuk duduk lebih dekat denganku, atau sekedar bercanda yang membuatku tertawa. Akhirnya aku merasa ragu apakah dia benar-benar tertarik padaku, atau apakah aku hanya salah menafsirkan sikapnya. Namun semakin sering kami bersama, semakin jelas rasanya bahwa dia juga menikmati kebersamaan kami. Kami sering menghabiskan waktu berdua, membicarakan hal-hal kecil seperti rencana kegiatan atau tugas-tugas kuliah. Namun tanpa sadar mulai berbagi hal-hal lebih pribadi, seperti mimpi dan harapan di masa depan. Bahkan Mika sahabatku yang juga ada di dalam tim nampak menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di antara aku dan Mas Rian. Di setiap pertemuan, aku dan Mas Rian sering tertawa bersama, sementara Mika terlihat sedikit tersisih. Pada saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Bagiku kebersamaan dengan Mas Rian adalah hal yang paling penting. Bahkan mungkin dalam beberapa kesempatan, Mika merasa seperti orang asing di antara kami. Dia tidak pernah mengeluh, tapi aku bisa merasakan bahwa dia merasa kurang nyaman dengan aku dan Mas Rian. Hubungan kami pun terus berkembang. Setelah beberapa minggu bekerja sama, Mas Rian mulai menawarkan untuk mengantarku pulang setelah rapat atau kegiatan kampus. Awalnya aku merasa sedikit canggung, tapi perlahan hal itu menjadi kebiasaan. Setiap kali kami berdua pulang bersama, ada perasaan nyaman yang tak bisa aku jelaskan. Perjalanan pulang terasa begitu singkat, padahal jarak rumahku cukup jauh dari kampus. Saat itulah aku mulai merasakan bahwa Mas Rian mungkin adalah sosok calon suami yang aku idam-idamkan. Dia tidak hanya perhatian, tapi juga dewasa, bijaksana, dan punya pandangan hidup yang jelas. Meskipun begitu, di balik kebahagiaan yang aku rasakan, kadang-kadang ada perasaan ragu yang muncul. Aku sering bertanya-tanya, mengapa Mas Rian kadang terlihat terlalu perhatian pada Mika? Apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka? Tapi aku selalu berusaha mengabaikan perasaan cemburu itu. Bagiku selama Mas Rian ada di sisiku dan kami semakin dekat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun perasaan itu semakin kuat ketika suatu hari, setelah rapat kampus, Mas Rian menanyakan tentang Mika. "Oh iya, Mika kok nggak kelihatan ya? Dia baik-baik aja kan?" tanyanya tiba-tiba, di tengah-tengah obrolan kami yang seharusnya hanya tentang rencana kegiatan. Aku sedikit terkejut. "Iya Mas, sepertinya dia baik-baik aja kok," jawabku dengan singkat, berusaha menyembunyikan rasa cemburu yang mulai muncul. Kenapa dia begitu peduli pada Mika? Apa Mika juga merasakan hal yang sama? Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa aku harus mengambil langkah lebih lanjut. Aku tidak ingin hubungan kami hanya sebatas teman dekat yang saling nyaman. Aku ingin ada kepastian. Hingga suatu hari, dengan penuh keberanian,
Aku memutuskan untuk bertanya langsung pada Mas Rian. Waktu itu kami sedang duduk di kafe setelah rapat. Suasana terasa tenang, tapi hatiku berdebar kencang. Mas, aku mau nanya sesuatu. Aku mengawali dengan nada pelan. Mas Rian menatapku, menunggu kelanjutan kalimatku. Aku menarik nafas panjang sebelum melanjutkannya. Apa hubungan kita bisa berlanjut ke tahap yang lebih serius, Mas? Maksudku, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi apakah kita bisa pacaran? Aku sudah tidak peduli lagi tentang gengsi. Aku tahu ini bukan hal yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan, tapi aku terlalu menyayangi Mas Rian untuk terus berlama-lama dalam ketidakpastian. Mas Rian terdiam sejenak, dan aku bisa melihat keraguan di matanya. Hati kecilku sempat merasa takut bahwa dia akan menolakku, tapi dengan mata yang berkaca-kaca, akhirnya dia mengangguk pelan. "Iya, Naura." Kata-kata itu sontak membuat aku merasa begitu bahagia. Tidak ada yang lebih indah daripada mendengar orang yang kita cintai menyetujui perasaan kita. Hari itu aku merasa menjadi perempuan yang paling beruntung di dunia. Segera setelah itu, aku memberitahu Mika tentang hubungan kami berdua. "Mika, aku dan Mas Rian sekarang sudah pacaran," kataku dengan penuh antusias. Namun respon Mika mengejutkanku. Wajahnya yang biasanya ceria nampak muram. Dia tersenyum tipis dan mengucapkan selamat, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa tidak enak. Mika nampak sedih, seolah-olah ada sesuatu yang hilang darinya. Aku bertanya-tanya, kenapa Mika bersikap seperti itu? Apakah dia merasa minder karena dia masih sendirian? Sementara aku telah menemukan kebahagiaan dengan Mas Rian. Aku tidak pernah menanyakan hal itu langsung padanya. Tapi hari itu, aku menyadari bahwa ada yang berubah dari persahabatan kami. Meski Mika tetap baik padaku, ada jarak yang perlahan terbentuk di antara kami bertiga. Setelah hampir 2 tahun menjalin hubungan kami terasa baik-baik saja. Aku dan Mas Rian mungkin memiliki karakter yang berbeda. Aku lebih dominan, sementara dia cenderung pendiam. Namun perbedaan itu tidak pernah menjadi masalah besar bagi kami. Meskipun begitu, aku bukan tipe wanita yang banyak menuntut dari Mas Rian. Aku menghargai kebersamaannya dan kesederhanaannya dalam setiap tindakan yang dia lakukan untukku. Di satu sisi, aku selalu yakin bahwa hubungan ini akan menuju ke arah yang lebih serius, seperti pernikahan. Ketika aku akhirnya lulus dari kuliah dan Mas Rian sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai akuntan, aku merasa inilah waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Aku tahu di usiaku yang saat itu, banyak teman-temanku yang sudah menikah atau setidaknya bertunangan. Di dalam hatiku, aku juga menginginkan kepastian dari hubungan kami. Jadi pada suatu malam yang tenang, aku mengajak Mas Rian untuk berbicara. "Mas, aku rasa sudah waktunya kita untuk menikah, Mas," kataku dengan lembut namun tegas. Mas Rian yang saat itu sedang duduk di sebelahku, nampak terkejut mendengar permintaanku. Dia menatapku sejenak, seolah berusaha memahami apa yang baru saja aku katakan. "Kamu serius?" tanyanya dengan nada agak ragu. "Aku pikir aku ingin fokus dulu sama karirku. Kita kan baru saja mulai bekerja." Aku tersenyum tipis, berusaha menenangkannya. "Mas, aku juga mengerti kalau kamu ingin membangun karirmu. Tapi bukankah kita bisa menjalani itu berdua? Aku tidak meminta hal yang berlebihan, Mas. Hanya aku merasa hubungan kita sudah cukup lama. Dan aku ingin kita melangkah ke tahap berikutnya, Mas." Mas Rian terdiam. Aku bisa merasakan dia sedang berpikir keras, menimbang-nimbang keputusanku. Aku tahu Mas Rian bukan tipe pria yang mudah membuat keputusan besar, apalagi tentang pernikahan. Aku juga tahu, jika aku tidak mendesaknya, mungkin hubungan kami akan terus berada di status yang menggantung. Setelah beberapa saat hening, Mas Rian akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan menemui orang tuamu. Kita akan bicarakan ini dengan mereka." Hatiku merasa lega.
Meskipun dia awalnya nampak ragu, aku tahu bahwa Mas Rian juga ingin hubungan kami berlanjut. Keesokan harinya, aku langsung memberi orang tuaku bahwa Mas Rian akan datang untuk melamarku. Mereka menyambut kabar itu dengan gembira, terutama ayahku yang sejak lama ingin melihat anak perempuannya menikah. Ketika Mas Rian datang menemui orang tuaku, pertemuannya berlangsung sederhana namun bermakna. Kami duduk bersama di ruang tamu, dengan Mas Rian berbicara secara sopan kepada ayahku. Mereka membicarakan masa depan kami, dan aku bisa melihat betapa tegangnya Mas Rian saat itu. Meski begitu, dia tetap menunjukkan sikap hormat dan penuh tanggung jawab. Ayahku yang selalu tegas, tidak banyak bicara, hanya satu permintaan yang dia ajukan kepada Mas Rian. Kalau memang kalian serius, bawalah orang tuamu kemari. Kita bicarakan secara keluarga, kata ayahku dengan nada datar, namun penuh makna. Malam itu berakhir dengan kesepakatan bahwa pertemuan keluarga akan diadakan segera. Aku bisa melihat kelegaan di wajah Mas Rian ketika dia pamit pulang. Meski aku tahu dia awalnya ragu, sekarang semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Tak butuh waktu lama, hanya 2 hari setelah pertemuan dengan orang tuaku, Mas Rian datang kembali. Kali ini bersama orang tuanya dan beberapa anggota keluarga besar lainnya. Rumah kami yang biasanya tenang mendadak terasa lebih hidup dengan kehadiran mereka. Orang tua Mas Rian nampak ramah dan hangat, memperlakukan keluargaku dengan penuh hormat. Percakapan di ruang tamu mengalir dengan lancar, dan aku bisa melihat bahwa kedua orang tua kami cocok satu sama lain. Namun ada satu hal yang mengejutkan dari pertemuan itu. Keputusan ayahku. Setelah mendengar obrolan dari keluarga besar Mas Rian, ayahku dengan tegas mengatakan bahwa tidak perlu ada proses pertunangan yang panjang. Baginya kami sudah terlalu lama saling mengenal, dan pernikahan bisa langsung dilangsungkan. Kalau kalian berdua sudah yakin, kenapa harus menunggu lagi? Kita langsung saja ke pernikahan, kata ayahku dengan nada tegas. Aku terkejut mendengar itu. Begitu juga dengan Mas Rian, yang nampak kaget namun tidak menolak. Aku tahu di dalam hatinya, mungkin dia masih butuh waktu untuk mencerna segalanya. Tetapi aku juga bisa melihat dia mulai menerima keputusan ini. Aku merasa ayahku benar. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi. Kami sudah cukup dewasa, sudah siap, dan yang terpenting kami saling mencintai. Pernikahan kami akhirnya berlangsung dengan cukup meriah. Segalanya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Gedung yang dihiasi dengan bunga-bunga, tawariang dari keluarga dan teman-teman, serta suasana yang penuh kehangatan membuat hari itu terasa sempurna. Teman-teman kerja dan kuliahku juga hadir, membawa semangat kebahagiaan untuk kami berdua. Di antara tamu yang datang, Mika juga hadir. Aku senang dia bisa datang, meskipun aku merasa ada sesuatu yang aneh ketika melihat tatapannya bertemu dengan Mas Rian. Saat Mika bersalaman dengan Mas Rian, aku tidak bisa mengabaikan ekspresi wajah mereka. Ada kesedihan yang samar dalam tatapan mereka. Seolah-olah ada beban yang mereka bawa, sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan. Aku mencoba menepis kecurigaanku yang tiba-tiba muncul di dalam benakku, meyakinkan diriku bahwa mungkin itu hanyalah perasaanku saja. Namun bayangan itu terus menghantui pikiranku sepanjang malam. Setelah pesta pernikahan selesai dan tamu-tamu mulai pulang, aku dan Mas Rian akhirnya kembali ke rumah baru kami. Rumah yang cukup besar ini adalah hadiah dari orang tuaku. Mereka ingin kami memulai kehidupan pernikahan kami dengan nyaman, tanpa harus memikirkan urusan tempat tinggal. Di dalam rumah itu, aku merasa bahagia. Ini adalah awal dari perjalanan baru kami sebagai suami istri. Namun di sela-sela kebahagiaan itu, aku masih sering menatap Mas Rian melamun. Matanya sering nampak menerawang, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh dari jangkauanku. Malam itu setelah semua tamu pulang dan rumah terasa sunyi, kami akhirnya bisa berdua saja. Saat aku dan Mas Rian masuk ke dalam kamar,
Suasana terasa berubah. Kami berdua tahu, malam itu adalah malam pertama kami sebagai pasangan suami istri. Dan itu adalah momen yang sangat istimewa. Kamar yang kini menjadi saksi awal kehidupan baru kami terasa hangat. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Tapi itu adalah ketegangan yang penuh dengan harapan dan kegembiraan. Kami meluapkan emosi yang selama ini tersimpan, mencurahkan rasa cinta yang tak terungkap dalam kata-kata. Malam itu kami menyatu sebagai pasangan, dan untuk sejenak, semua kecemasan yang pernah ada nampak menghilang. Aku merasa sangat dekat dengan Mas Rian, lebih dekat dari sebelumnya. Saat itu aku yakin bahwa kami bisa memulai apapun bersama. Namun meskipun malam itu terasa sempurna, ada satu momen ketika aku melihat Mas Rian dalam diam, seolah-olah pikirannya melayang entah kemana. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ada sesuatu yang disembunyikannya dariku? Apakah tatapan penuh kesedihan di antara dia dan Mika tadi siang memang hanya perasaanku saja? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar di balik itu? Aku memutuskan untuk tidak langsung mengungkit hal itu di malam itu. Lagi pula ini adalah awal dari kehidupan baru kami sebagai suami istri. Dan aku ingin memberinya ruang. Setelah pernikahan kami, kehidupan rumah tangga kami berjalan cukup harmonis. Mas Rian dengan kepribadiannya yang pendiam dan penuh kesabaran selalu menjadi penuntun bagiku. Dia selalu mengajakku sholat bersama, membimbingku dalam hal-hal kecil maupun besar, dan yang paling penting, dia selalu membuatku merasa nyaman. Aku merasa beruntung telah memilikinya sebagai suamiku. Mas Rian bukan tipe pria yang banyak bicara, tetapi setiap tindakannya menunjukkan betapa dia peduli padaku. Mas, kamu gak capek kan habis pulang kerja? Tanyaku suatu malam setelah dia pulang agak larut. Capek sih sayang, tapi setelah ketemu kamu, rasa capek itu hilang kok. Jawabnya sambil tersenyum lembut. Kalimat sederhana itu cukup membuat hatiku berbunga-bunga. Meskipun ia tidak selalu ekspresif, kata-katanya yang singkat tapi tulus seringkali cukup bagiku. 4 bulan setelah pernikahan kami, aku mendapatkan kabar besar yang mengubah segalanya. Aku dinyatakan positif hamil. Kegembiraan yang memuncah langsung kurasakan. Dan tanpa menunggu lama, aku segera mengabarkan hal itu kepada Mas Rian. Mas, aku hamil mas, kataku penuh antusias. Tak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Mas Rian yang awalnya nampak terkejut, dia menghentikan aktivitasnya sejenak, memandangku dengan mata yang terbuka lebar. Hamil? Secepat itu? Tanyanya dengan nada setengah bingung. Iya mas, ini hasil tesnya. Jawabku menunjukkan alat uji kehamilan yang menunjukkan 2 garis merah. Dia terdiam beberapa detik. Aku sempat merasa cemas dengan reaksinya yang begitu diam. Namun perlahan, senyum terukir di wajahnya. Matanya sedikit berkaca-kaca. Alhamdulillah, akhirnya kita akan menjadi orang tua, Naura, ucapnya dengan lembut, lalu memelukku dengan erat. Aku bahagia, meskipun jujur, aku gak menyangka secepat ini. Aku tersenyum, perasaan bahagia dan syukur menyelimuti hatiku. Aku juga bahagia, Mas. Ini berkah buat kita. Namun kebahagiaan itu mulai tergerus oleh perubahan yang terjadi beberapa bulan kemudian. Saat usia kandunganku memasuki 4 bulan, aku mulai merasakan ada yang berbeda dengan Mas Rian. Dia menjadi lebih sering murung. Sikapnya dingin, dan ia nampak selalu lelah setiap pulang kerja. Aku mencoba memahami bahwa mungkin pekerjaannya sedang berat, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Instingku sebagai seorang wanita mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mas, kamu kenapa sih belakangan ini? Kok kayaknya kamu gak semangat kalau pulang kerja? Tanyaku suatu malam, saat dia baru saja duduk di ruang tamu. Mas Rian hanya menggeleng pelan. Gak apa-apa kok Naura, aku cuma capek. Pekerjaan di kantor lagi banyak-banyaknya. Targetnya banyak harus diselesaikan. Aku mengangguk.
Meskipun di dalam hatiku, aku merasa ada yang ganjil. Aku mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu dan terus mendukungnya sebisa mungkin. Namun semakin hari, sikap dinginnya semakin terasa. Setiap kali aku ingin bercerita atau berbicara tentang perkembangan kandunganku, dia nampak tidak terlalu antusias. Dan yang paling membuatku khawatir adalah kebiasaannya yang tiba-tiba sering bermain ponsel hingga larut malam. Bahkan saat aku sudah tertidur, aku sering terbangun dan melihatnya masih asik dengan ponselnya. Suatu malam, aku terbangun karena merasa haus. Dengan pelan aku keluar kamar menuju dapur. Saat melewati ruang tengah, aku melihat Mas Rian duduk di sofa, tertawa pelan sambil menatap layar ponselnya. Jantungku berdegup kencang. Tawa itu nampak berbeda dari biasanya, dan ada kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya yang akhir-akhir ini jarang kulihat. Aku menghentikan langkahku sejenak, memperhatikan dari kejauhan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dia baca di ponselnya. Tetapi aku tahu, ada percakapan di sana yang membuatnya bahagia. Seketika itu, instingku sebagai wanita mulai mengusik pikiranku. Siapa yang sedang dia ajak bicara? Apa yang membuatnya tertawa? Mengapa dia jarang tertawa seperti itu saat bersamaku? Namun aku tidak ingin terlalu cepat berprasangka. Aku mencoba untuk berpikir positif. "Mas, masih belum ngantuk?" tanyaku, memecahkan keheningan sambil berpura-pura berjalan ke arah dapur. Mas Rian terkejut sejenak, tapi cepat-cepat menyembunyikan ponselnya. "Iya Naura, aku belum ngantuk. Kamu kenapa bangun?" "Aku haus mas, mau ambil minum," jawabku dengan santai. Meskipun di dalam hatiku ada rasa cemas yang tak bisa kuabaikan. "Kalau begitu sekalian ambilin aku juga ya," katanya sambil tersenyum canggung. Aku mengangguk dan berjalan ke dapur. Namun malam itu aku mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mas Rian. Rasa curiga semakin besar, tapi aku belum berani mengonfrontasinya. Aku takut, mungkin hanya perasaanku saja. Tapi apakah benar ini hanya perasaanku saja? Sejak malam itu, aku mulai lebih sering memperhatikan gerak-geriknya. Aku tidak ingin terlalu mencurigainya tanpa bukti. Tapi sebagai seorang istri, aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam hubungan kami. Keesokan harinya, hatiku masih diliputi oleh rasa curiga yang tak tertahankan. Ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan begitu saja tentang perubahan sikap Mas Rian. Dengan perut yang mulai membesar, aku tahu aku harus berhati-hati. Tapi rasa gelisah itu terus menghantuiku. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Sore itu aku meminta bantuan Pak Muji, supir pribadi ayahku, untuk mengawasi Mas Rian sepulang kerja. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Pak Muji, tolong temani saya sore ini ya. Saya ingin mengikuti Mas Rian setelah jam kantor," kataku dengan lirih, mencoba menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Pak Muji mengangguk. "Baik Bu, saya akan temani Anda. Kalau ada apa-apa, Ibu tinggal bilang aja ya." Kami menunggu di depan kantor Mas Rian, menunggu saat dia keluar. Perasaan gugup dan cemas membuat tanganku gemetar. Setelah beberapa waktu berlalu, aku melihat sosoknya keluar dari gedung kantor. Namun yang membuat hatiku hancur adalah saat aku melihat dia tidak sendirian. Dia menggandeng seorang perempuan yang sangat aku kenal. Itu adalah Mika, sahabatku sendiri. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menatap dengan mata yang membelalak, tak percaya dengan apa yang kulihat. Mereka nampak begitu mesra, berjalan beriringan dengan tawa dan senyuman yang tak asing. Hati ini terasa seperti disayat-sayat. Sejak kapan mereka sedekat itu? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Mengapa Mas Rian, suamiku sendiri, melakukan ini padaku? Pak Muji yang duduk di depanku menoleh, melihat air mataku yang mulai menetes. "Bu Naura, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu?" tanyanya dengan hati-hati, melihat kesedihanku. Aku menghapus air mataku dengan kasar, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Ikuti mereka, Pak. Saya ingin tahu mereka akan pergi kemana," kataku sambil berusaha menahan isak tangisku.
Mobil bergerak perlahan, mengikuti jejak Mas Rian dan Mika yang berjalan menuju sebuah kafe. Hatiku semakin sakit saat melihat mereka masuk dan memilih duduk di meja sudut yang sepi. Mereka saling berhadapan, dan yang paling mengejutkan lagi, tangan mereka saling menggenggam dengan mesra. Air mataku mulai jatuh lagi tanpa bisa kutahan. Aku sudah tidak kuat lagi melihat ini. "Bu, apa kita tetap di sini?" Pak Muji bertanya lagi, melihat kegundahanku. Dengan nafas yang tersengal, aku memutuskan, "Tidak, Pak. Saya akan menghampiri mereka." Aku turun dari mobil dengan cepat, tak peduli dengan perutku yang membesar. Langkahku mantap meskipun hatiku hancur berantakan. Dengan tangan yang gemetaran, aku mengambil es jeruk dari meja sebelah saat masuk ke dalam kafe. Mas Rian dan Mika tidak menyadari kehadiranku sampai aku berdiri tepat di depan mereka. "Naura!" teriak Mika dengan kaget. Saat melihatku berdiri di hadapan mereka, wajah mereka langsung pucat. Namun aku tak memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara. Dengan penuh kemarahan aku menyiram es jeruk itu tepat di wajah Mas Rian. Gelas di tanganku bergetar. Amarahku tak terbendung. "Bagus ya, kalian di sini mesra-mesraan. Apa ini yang selama ini kalian sembunyikan dariku?" Suaraku bergetar pecah, penuh emosi yang selama ini kutahan. Mas Rian terkejut, tubuhnya langsung menegang. Dia tidak menyangka aku akan muncul begitu tiba-tiba. "Naura, ini gak seperti yang kamu pikirkan," serunya, mencoba meraih tanganku. Aku mundur menolak sentuhannya. "Jelaskan apa, Mas? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu dan Mika, sahabatku sendiri. Sejak kapan kalian berkhianat seperti ini, Mas?" Mika mencoba bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya memerah penuh penyesalan. "Naura, aku bisa jelaskan. Ini salahku," katanya dengan suara bergetar. Aku tidak peduli lagi dengan penjelasan mereka. Hatiku sudah terlalu sakit. Tanpa menoleh lagi, aku mengusap air mataku yang terus mengalir dan berkata tegas, "Kalian berdua temui aku nanti malam di rumah orang tuaku. Kita selesaikan ini di sana." Aku tidak membiarkan kesempatan mereka menjawab. Langkahku cepat meninggalkan kafe itu. Sementara suara Mika yang memanggil-manggil namaku terdengar samar di belakangku. Air mataku tak henti-hentinya mengalir. Tapi aku tidak peduli. Semua yang pernah kupercayai selama ini hancur dalam sekejap. Sahabat yang selama ini kusayangi, suami yang kupikir adalah pria yang baik, kini terasa seperti musuh yang menghancurkan hidupku. Malam itu suasana rumah orang tuaku terasa tegang. Aku duduk di ruang tamu dengan hati yang sudah dipenuhi dengan amarah dan kesedihan. Orang tuaku berada di sampingku, mendukungku dengan penuh keteguhan. Ayahku nampak begitu marah. Wajahnya mengeras, sementara ibuku terus memegang tanganku, mencoba menenangkanku meski hatinya juga hancur melihatku dalam kondisi seperti itu. Tak lama kemudian, suara bel pintu terdengar. Aku tahu itu Mas Rian. Dia datang seperti yang kuperintahkan. Namun saat pintu dibuka, aku terkejut melihat dia datang sendirian. Tidak ada Mika di sampingnya. Mungkin dia tidak punya keberanian untuk datang menemuiku setelah semua yang terjadi. Mas Rian masuk dengan wajah yang muram. Dia menunduk, berjalan dengan langkah yang pelan menuju kami. Namun sebelum dia bisa duduk, ayahku yang sudah tidak mampu lagi menahan amarahnya berdiri dan langsung melayangkan tamparan keras ke pipi Mas Rian. Plak! Tamparan itu membuat Mas Rian terhuyung ke belakang. Ibuku menjerit kecil, kaget dengan tindakan ayahku. Sementara aku hanya bisa terdiam dengan air mata yang sudah tidak mampu lagi aku bendung. Hati ini terasa hancur, dan apa yang akan dikatakan oleh Mas Rian selanjutnya membuatku lebih terluka lagi. Setelah beberapa saat, Mas Rian mengusap pipinya yang memerah akibat tamparan ayahku. Dia berusaha mengatur nafasnya, lalu duduk di kursi di hadapan kami. Pandangannya kosong, seolah tak berani menatap langsung ke arahku. "Pak, Bu, Naura," suara Mas Rian terdengar berat. Ia nampak kesulitan memulai pembicaraan. "Saya datang ke sini untuk menjelaskan semuanya." Ayahku yang masih berdiri memandangnya dengan tatapan tajam. "Jelaskan apa lagi, Rian? Kamu sudah menghancurkan hati anakku.
Apa kamu masih punya alasan untuk bisa diterima? Mas Rian menghela nafas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya memang mencintai Naura, tapi cinta itu muncul dari rasa iba, bukan cinta yang seharusnya. Hatiku langsung terasa seperti dihantam ribuan ton batu. Aku menatapnya dengan perasaan tidak percaya. Iba? Maksudnya apa, Mas? Selama ini Mas bersamaku hanya karena kasihan, tanyaku, suaraku bergetar. Mas Rian mengangguk pelan. Dari awal, aku sebenarnya ingin mendekati Mika. Aku suka sama dia. Tapi saat itu, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dan kamu, Naura, kamu adalah sahabatnya. Aku pikir dengan mendekati kamu, aku bisa lebih dekat dengan Mika. Air mataku mengalir semakin deras. Ternyata selama ini aku hanyalah alat, hanya sebuah jembatan bagi dia untuk mendekati sahabatku sendiri. Kenapa, Mas? Kamu gak pernah bilang? Kenapa kamu harus mempermainkan perasaanku, Mas? Ayahku yang nampaknya berpikiran sama, langsung menimpali. Kalau memang begitu dari awal, kenapa kamu menikahi anakku, Rian? Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Mas Rian menundukkan kepalanya lebih dalam. Saya tidak tega dengan Naura, Pak. Saya benar-benar ingin mengatakan semuanya dari awal. Tapi saya nggak punya keberanian untuk menyakiti hati Naura, Pak. Saya kasihan sama dia. Dia itu gadis yang baik. Saya nggak mau melihat dia terluka. Kasihan. Kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Jadi selama ini, apa yang kami jalani bersama adalah kebohongan. Kebahagiaan yang kulihat selama ini hanyalah ilusi. Karena sebenarnya Mas Rian tidak pernah benar-benar mencintaiku. Itu semua hanya karena belas kasihan. Tangisku pecah. Tak mampu lagi menahan rasa sakit yang begitu mendalam. Seluruh dunia seakan runtuh di hadapanku. Semua mimpi tentang kehidupan pernikahan yang bahagia, harapan akan keluarga yang utuh, kini telah musnah. Ibuku memelukku, berusaha menenangkanku. Sementara aku terus menangis dalam pelukannya. Sudahlah, Nak. Ibu ada di sini, katanya dengan lembut. Meskipun aku tahu ia juga terluka mendengar itu semua. Dengan suara yang bergetar, aku akhirnya berkata, Mas, kalau memang Mas gak pernah mencintai aku, kalau semua ini hanya cuma karena kasihan, aku gak mau terus begini. Aku mau kita cerai saja, Mas. Aku gak sanggup lagi. Mas Rian terdiam. Ia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Namun aku tahu keputusan ini adalah yang terbaik. Aku minta maaf, Naura. Maafkan aku karena gak bisa menjadi suami yang baik untukmu. Tapi kalau itu yang kamu mau, aku akan menghormati keputusanmu. Jawabnya dengan pelan. Suaranya dipenuhi kepasrahan. Ayahku menatap tajam ke arah Mas Rian. Kalau itu sudah keputusan anakku, kamu harus segera urus semuanya. Jangan berlama-lama. Malam itu kami sepakat untuk bercerai. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dalam keadaan hamil besar, aku terus menghadapi kenyataan pahit bahwa suamiku selama ini hanya bersamaku karena kasihan. Tapi aku beruntung. Aku punya kedua orang tuaku yang selalu ada di sampingku, memberikan kekuatan saat aku hampir menyerah. Sebulan setelah perceraian kami, aku mulai belajar menjalani hidup tanpa Mas Rian. Rasa sakit yang aku terima perlahan mulai sembuh. Meskipun masih ada bekas luka yang sulit aku hilangkan, aku fokus pada kehamilanku, pada bayiku yang sebentar lagi akan lahir. Orang tuaku selalu ada di sisiku, mendukung setiap langkah yang aku ambil. Kehidupanku mulai kembali stabil, meskipun tanpa suami di sisiku. Namun suatu malam, ponselku bergetar. Sebuah nomor yang sudah lama tak kulihat muncul di layar, Mas Rian. Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan apakah aku harus mengangkat telepon itu. Akhirnya aku memutuskan untuk mengangkatnya. Naura, suaranya terdengar lirih di seberang sana. Ada jeda panjang sebelum dia melanjutkan.
Aku ingin bicara denganmu, Naura. Ada apa, Mas? Tanyaku dengan dingin. Meskipun di dalam hatiku rasa penasaran bercampur dengan keinginan untuk menutup semua percakapan ini dan melupakannya. Aku menyesal, Naura. Aku menyesal atas semua yang sudah terjadi. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak pernah menyakitimu seperti itu, katanya dengan penuh penyesalan. Hatiku bergetar. Aku menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Sejak kita bercerai, aku baru sadar betapa berharganya kamu dalam kehidupanku, Naura. Aku bodoh karena membiarkan kamu pergi. Aku ingin kita kembali seperti dulu, Naura. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuk anak kita dan suami yang baik untukmu. Lanjutnya, aku terdiam sejenak, memikirkan kata-katanya. Ada sedikit rasa lega mendengar penyesalan itu. Tapi hatiku sudah terlalu hancur oleh apa yang dia lakukan. Tidak semudah itu bagiku untuk melupakan semua yang telah terjadi. Kenapa baru sekarang, Mas? Suaraku akhirnya pecah. Kenapa kamu gak pernah bilang dari dulu? Kenapa harus menunggu sampai semua ini hancur, Mas? Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kamu hanya bersama aku karena kasihan. Jadi kenapa sekarang kamu ingin kembali, Mas? Mas Rian terdiam di seberang telepon, mungkin mencari jawaban yang tak ada. Aku bodoh, Naura. Aku benar-benar bodoh. Aku gak sadar kalau aku sebenarnya mencintaimu. Semua ini baru terasa setelah kamu pergi, Naura. Aku menghela nafas panjang. Ada bagian dalam diriku yang merasa terhibur mendengar penyesalannya. Tapi aku tahu bahwa pintu untuknya sudah tertutup. Terlalu banyak luka yang telah dia torehkan di hatiku. Mas, kataku akhirnya dengan suara tegas, meski hatiku masih bergetar. Aku sudah melewati semua ini sendirian. Aku yang menanggung rasa sakitnya. Aku yang berjuang dengan bayi kita dalam kandunganku tanpa dukungan dari kamu. Dan sekarang kamu ingin kembali, Mas. Maaf, tapi aku sudah tidak bisa lagi. Apa tidak ada kesempatan untuk kita memulai lagi? Kata Mas Rian dengan suara penuh harapan. Aku menggeleng, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Tidak, Mas, hatiku sudah tertutup rapat untukmu. Kalau memang dari awal kamu mencintaiku, kenapa tidak jujur? Kenapa harus sekarang, setelah semuanya terlambat? Mas Rian terdiam lama di seberang sana. Akhirnya dengan suara pelan, dia pun berkata, Aku mengerti, Naura. Aku mengerti. Aku memang pantas menerima ini semua. Maafkan aku. Maafkan aku, Naura. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Rasa sakit itu masih ada, tapi kali ini ada kelegaan. Keputusan untuk tidak kembali lagi padanya adalah keputusan yang benar. Aku telah melalui begitu banyak hal untuk kembali lagi ke masa lalu yang penuh kepalsuan. Malam itu aku melihat ke arah perutku yang semakin membesar. Bayiku, buah hatiku yang akan segera lahir ke dunia ini, adalah satu-satunya hal yang kini menjadi prioritas hidupku. Aku tidak membutuhkan pria yang hadir hanya karena penyesalan. Yang kubutuhkan sekarang adalah kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Untuk membesarkan anakku dengan cinta yang tulus, tanpa kebohongan, tanpa rasa kasihan. Dan aku tahu, aku sudah berada di jalan yang benar.